Kali ini saya ingin membahas yang asik. Gimana nih, ada seorang suami yang sangat mencintai gitu istrinya. Saking cintanya kepada istrinya, sampai-sampai ketika berhubungan intim dengan istrinya ingin mengekspresikan rasa kasih sayang dan cintanya itu, suaminya itu bahkan sampai pengen menghisap, bahkan sampai pengen menjilati akan bagian wanitanya itu. Nah, bagaimana di dalam pandangan fikih, apakah itu diperbolehkan jika seorang suami maaf sampai mencium, bahkan sampai menjilat, bahkan sampai menghisap bagian wanita? Apakah itu diperbolehkan atau tidak? Nah, maka untuk jawabannya itu banyak sih sebenarnya referensinya, dan saya akan ambil salah satu referensinya. Nah, yang dikemukakan oleh Asbagh pada salah satu ulama dari kalangan mazhab Imam Maliki yang menyatakan bahwa suami itu boleh hukumnya, nggak apa-apa, boleh. Boleh seorang suami bahkan sampai menjilati akan kemaluan sang istrinya. Nah, hal ini dikemukakan di dalam Al-Qurtubi pada tafsirnya. Akan saya bacakan dulu referensinya ya. Wa qad qala asbaghu min ulama'ina yajuzu lahu ayyal hasahu bilisanihi. Asbagh, salah satu ulama dari kalangan kaum mazhab Imam Maliki, telah berpendapat bahwa yajuzu, boleh bagi seorang suami untuk menjilati kemaluan sang istrinya. Jadi dengan lidahnya, jadi nggak perlu ada keraguan seperti itu ya. Jadi tidak hanya saja diperbolehkan dengan penisnya saja. Jadi dengan tangan suaminya pun boleh, bahkan maaf gitu ya, ini di dalam keterangan fikihnya pun jelas, bahkan dijilati dengan lidahnya pun itu tidak apa-apa, hukumnya itu adalah boleh seperti itu. Karena apa sih yang dijilati itu? Karena bagi suami itu harus tahu titik rangsang wanita itu sebetulnya sih dari seluruh tubuhnya, dan ada daerah yang lebih sangat sensitif sekali di wanita itu, ada 2 titik di daerah kemaluannya, yaitu yang dinamakan dengan G-spot dan juga dengan titik klitoris. Nah, ini harus paham nih bagi para suami itu. Sebetulnya titik G-spot itu di mana sih? Kalau G-spot itu sebetulnya sih dekat gitu, sehingga tidak sebetulnya tuh tidak membutuhkan akan penis yang besar ataupun yang panjang sebetulnya untuk mendapatkan daerah G-spot wanita tersebut. Jadi G-spot itu sebetulnya 1/3 dari vagina sang istri. Jadi ke dalam dari vagina sang istri itu 1/3-nya gitu. Jadi dekat banget gitu. Nah, sedangkan di 1/3-nya itu banyak sekali saraf yang terdapat di wanita, yaitu di daerah G-spot tersebut. Sehingga jika sang istri dirangsang pada gairah itu sangat lebih meningkatkan, akan lebih mudah meningkatkan akan gairah sang istrinya seperti itu. Nah, sedangkan pada 2/3 lebih dalam selanjutnya itu sebetulnya tidak banyak ada saraf di sana, sehingga kalau lebih ke 2/3 bersaraf di sana itu titik rangsang yang enggak terlalu menggairahkan gitu bagi istrinya. Jadi bagi suami yang belum paham itu di mana lokasinya, jadi di daerah vagina itu dalam sedikit 1/3-nya lah seperti itu. Nah, itu daerah G-spot. Nah, sedangkan kalau daerah klitoris itu ada di daerah dalamnya wanita, yang kalau kita lihat secara biologisnya gitu, jadi klitoris wanita itu bentuknya itu seperti apa ya, seperti kacang lah gitu, seperti kacang. Jadi bentuknya itu kecil. Tetapi jangan dikira walaupun bentuknya itu kecil seperti biji kacang lah gitu, tetapi ketika betul-betul terangsang seorang wanita tersebut oleh suaminya, maka klitoris itu bisa membesar, bahkan bisa sampai 3 kali itu membesarnya, yang berbentuk
seperti kacang itu bisa membesar gitu, karena di sana juga banyak saraf pada klitoris tersebut, sehingga wanita itu jika sudah kena pada klitorisnya ataupun G-spotnya itu akan sangat bergairah sekali, sehingga memudahkan untuk orgasme sampai inzal, sampai keluar air maninya gitu. Karena apa? Karena memang di daerah G-spot dan juga daerah klitoris yang dalamnya itu banyak sekali syaraf di sana. Nah, itulah alasan kenapa buat wanita itu akan mudah bergairah seperti itu. Jadi sekali lagi hukumnya itu adalah boleh. Hanya saja mungkin ini bagi pemula, artinya bagi yang berawal rumah tangga mungkin ini agak apa ya, mungkin agak, pastilah istrinya itu pasti akan kaget juga, tetapi dengan nanti terus menerus dengan terus menerus nanti istri itu akan bisa menikmati akan hal seperti itu. Boleh dengan apapun, boleh dengan tangan suaminya ataupun dengan lidah suaminya. Hanya saja kalau dengan tangan sang suami, ingat ya, karena tekstur kulit tangan itu kan keras ya, beda dengan kulit penis sang suami. Sekali lagi kulit tangan itu keras, sehingga kalau misalkan tidak ada sang istri belum ada cairan yang keluar, maka akan merasa sakit jika dipegang oleh tangan suaminya. Jadi tips dari saya itu jangan sampai dulu memegang ke daerah G-spot, apalagi ke daerah klitoris, karena itu dalam sekali, maka istrinya itu sebetulnya yang tadinya harusnya nikmat justru nanti akan merasa kesakitan. Jadi kalau tips dari saya itu istrinya itu harus sampai udah benar-benar sekali terangsang, sehingga cirinya itu adalah ada keluaran lubrikasi, artinya adalah ada pelumas yang memang secara normalnya itu keluar dari basahan milik wanita tersebut. Artinya ketika istri itu udah benar-benar terangsang banget gitu. Jadi bukan dari awal-awal nih, kalau saya ini untuk cocok menjilati bagian wanita itu istrinya itu harus benar-benar terangsang banget. Nah, ketika istri itu udah benar-benar terangsang banget, maka itu istrinya itu pasti akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa ketika sang suaminya menjilati bagian G-spot ataupun menjilati bagian klitoris sang wanita. Jadi tips dari saya bagi para suami, ingat jika ingin pakai tangan itu sebetulnya wanita tidak senang, kecuali kalau memang udah benar-benar gairahnya benar-benar memuncak sekali, artinya basahan dari vagina wanitanya itu udah banyak, walaupun dimasuki oleh tangan itu tidak akan merasa kesakitan. Tetapi kalau misalkan dengan lidah itu kan kulit lidah itu kan memang lembut gitu, sehingga lebih nyaman dengan lidahnya daripada dengan tangan sang suami. Maaf ya, saya menjelaskan agak sedikit lebih dalam karena takut di luar sana yang memang kurang lebih paham ke dalam ini. Jadi sekali lagi ini di dalam hukumnya itu diperbolehkan. Tetapi ada sebagian pendapat ulama gitu ya, dari Qadi Abu Ya'la, ini salah satu ulama ya dari mazhab Imam Hambali. Tetapi ini kalau menurut mazhab Imam Hambali berpandangan ya, bahwa aktivitas tersebut itu sebaiknya itu melakukan maaf ya penghisapan ataupun penjilatan oleh suaminya itu dengan lidahnya itu sebelum memasukkan penis ke dalam vagina sang istri. Jadi kalau misalkan sang suaminya itu udah memasukkan penisnya kemudian baru melakukan titik klitoris itu, maka itu hukumnya adalah makruh. Tetapi nggak diharamkan makruh, dan ini pun yang dikatakan oleh menurut pendapat dari salah satu ulama yang berpendapat dari mazhabnya Imam Hambali. Keterangannya ini ada ya, bisa dilihat di dalam kitab Kashful Mukhdirat Warriyadul Mudhirat li syarhi ahsaril mukhtasarat yang ditulis oleh Imam Abdurrahman bin Abdullah Al-Ba'ali. Di sini dikatakan waqala al-qadi yajuzu taqbilul farji qabla al-jima'i wa yukrahu ba'dahu. Jadi di sini dikatakan bahwa boleh kita menciumi farji sang istri sebelum kita melakukan berhubungan intim, tetapi makruh jika sesudahnya. Tetapi ini adalah pendapat dari salah satu pendapat Imam Hambali. Tetapi
Itu sih sebetulnya tergantung, nanti kita juga akan memahami bagaimana gairah pasangan istri kita masing-masing seperti itu. Nanti suaminya dia akan paham sendiri sih, itu nggak bisa sama lah pasti di dalam berhubungan itu antara satu orang dengan orang lain, itu pastilah mempunyai titik rangsang yang berbeda dan kesenangan yang berbeda-beda gitu. Hanya saja kerata-rataan seorang wanita itu bisa menikmati akan G-spot dan juga